kenyamanan masing-masing ya. Jangan terlalu tinggi ngangkatnya, takut ada yang melihat salah fokus nanti. Ya, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada yang sakit? Tidak. Ada yang sakit? Tidak. Kalaupun ada, semoga tetap sehat Dan disembuhkan. dan disembuhkan. Semoga tetap sehat dari kegiatan kita dari awal sampai berakhirnya kegiatan. Baiklah, biar kegiatan kita barokah hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Doa. Dan di sini Bunda Rama pengen minta tolong kepada hamba untuk memimpin doa kita. Dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, baiknya kita untuk berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baiklah, dengan berdoa tadi Bunda Rama harap kita hari ini mendapat barokah dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sebelum itu, Bunda Rama pengen tanya, minggu kemarin kita sudah menentukan ada 10 orang yang akan mengikuti kegiatan di kelompok kita hari ini. Apakah semuanya hadir? Hadir. Untuk mengecek apakah kalian semua memang benar-benar hadir, Bunda Rama pengen kalian berhitung, dimulai dari yang kanan karena sunnahnya dari yang kanan. Dimulai dari darah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke, nggak masalah. Kita boleh terlalu itu artinya tiga. Itu ada yang tahu bahasa apa? Jawa. Bahasa Jawa. Tidak masalah, itu artinya kita menyelingi biar kegiatan kita menarik dan tidak membosankan. Apakah semuanya semangat? Oke, baiklah. Jadi hari ini semuanya hadir dan dari sekolah orang ini kita akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok. Ya, memang kegiatan bimbingan sering Guru BK akan menyampaikan tentang kegiatan bimbingan kelompok. Hari ini Bunda Rama menjelaskan bahwasanya Bunda Rama di sini adalah sebagai pemimpin kelompok dan kalian adalah anggota kelompok. Bunda Rama sebagai pemimpin kelompok dan kalian adalah anggota kelompok. Oke, tidak ada wakil ya, semuanya adalah anggota. Dan di sini kita akan melaksanakan kegiatannya berdurasi atau kegiatan kita sesuai dengan jam pelajarannya itu adalah 2 kali 40 menit. 2 kali 40 menit. Jadi kegiatan kita berlangsung adalah 2 kali 40 menit, di mana kita akan membahas topik tugas, artinya Bunda Rama yang menentukan. Kita akan membahas tentang motivasi belajar langkah meraih mimpi. Dan tujuannya dari kegiatan kita hari ini Bunda Rama mengharapkan kalian bisa membentuk ataupun membuat motivasi belajar kalian melalui proyek Pohon Harapan. Pohon Harapan. Seperti harapan kalian yang sangat tinggi ke depannya untuk meraih mimpi. Nah, masalah Agung hari ini Bapak ganteng bagi Rizka. Dan Rizka memandang si Dara, katanya tadi Dara cantik. Namanya selingan, tidak masalah. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, dalam kegiatan kita hari ini kita kan Bunda Rama pengen kalian menerapkan yang namanya azas kesukarelaan, ketertiban dan kenormatifan. Artinya kalian dengan sukarela mencurahkan pendapat kalian, terus kalian aktif dalam kegiatan dan tidak menutup kemungkinan kalian harus menggunakan yang namanya kenormatifan. Artinya kalian dalam menyampaikan pendapat harus menggunakan kata-kata yang sopan, tidak berbau sara, bukan sakit hati, berbau sara ataupun bukan berbau yang misalkan kata-kata yang tidak sopan ataupun tidak sesuai dengan norma-norma kita. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Lanjut? Lanjut. Dan sebelum kita kegiatan yang berikutnya kita akan ada ice breaking. Di mana ice breaking itu adalah kalian akan menyebutkan nama kalian dan kalian menyebutkan cita-cita tapi menggunakan isyarat atau kode. Akan Bunda Rama contohkan. My name is Dharma Kasmini. My dream is. Selamat pagi anak-anak.
Guru. Sudah paham? Sudah. Kita mulai dari yang sebelah kanan. Silakan. My name is Dara. My My dream is pasal 3 Anda bersalah. Halim. Lanjut. My name is Komaria Cahayani. My dream is anakku sekali. Atas Dokter. dokter. Lanjut. My name is Rizka Amrina. My dream is selamat datang di Belanda. Pramugari. Itu apa? Pramugari. Pramugari. Tapi karena malu-malu menyebutnya jadi agak ada deg-deg dikit. Lanjut. My name is Alika Sapitri. My dream is selamat pagi anak-anak. Oke, lanjut. My name is Hamali. My name is mana matamu, mana mata kiriku. Jadi dari kodenya juga sudah tahu mana matamu ini mata kemana. Lanjut. Eva. My name is Muhammad Reva. My dream is ini mataku, itu matamu. Jadi dijelaskan oleh Eva mana matamu ini matamu. Lanjut. My name is Ali. Lanjut dong. My dream My name. My dream is Ya, gerak. polisi. Lanjut. My name is Suci Muzalifah. My dream is saya ambil alih siap gerak. Lanjut. My name is Dia Elofa. My dream is siapa yang sakit di sini? Dokter. Lanjut terakhir. My name is Sulaiman. My dream is siapa yang sakit di sini? Dokter. Sepertinya Soleha juga sakit hari ini. Ya. Sakit hati, sakit hati. Tidak ada. Oke, jadi semuanya sudah tahu bahwasanya cita-citanya sangat luar biasa. Bukan melihat ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi poluan, ada yang pramugari, ada juga yang mau jadi TNI dan polisi dan poluan. Kenapa? Oh iya, ada juga yang mau hakim. Pasal berapa tadi? Pasal 3. Pasal 3 ayat berapa? Ayat 1. Ayat 1. Betul, selalu benar. Oke. Apa? dapat. Tidak apa-apa. Jadi dari cita-cita kalian tadi, semoga kalian bisa meraih mimpi kalian Amin. dan semoga jalannya Allah mudahkan. Nah, sekarang seperti yang kata Bu Dharma tadi, apakah sekarang Bu Dharma pengen tanya, apakah semuanya sudah siap untuk melakukan kegiatan mimpi? Siap. Sudah mendapatkan posisi duduk yang nyaman? Sudah. Baiklah, kita kegiatan selanjutnya yaitu nanti Bu Dharma akan menampilkan materi. Kalian silakan simak materinya itu tentang motivasi belajar langkah meraih mimpi. Nantinya kalau misalkan dari materi yang Bu Dharma sampaikan ada yang kalian tanyakan, boleh sekali kalian tanyakan saja, Bu ini maksudnya gimana. Nanti kan kita diskusikan secara bersama-sama. Dan terus nantinya kita ada kegiatan melihat video itu berupa kisah seorang anak tentang perjalanan sekolahnya untuk meraih mimpi. Dan nantinya akan ada lomba kerja untuk kalian. Dan terakhir itu ada proyek pohon harapan. Sesuai dengan apa tema kita hari ini, atau topik kita itu langkah meraih mimpi. Jadi kita akan membuat sebuah proyek harapan di mana kalian akan menuliskan kalimat-kalimat harapan, dan semoga dari kalimat harapan tersebut bisa memotivasi kalian untuk belajar untuk meraih mimpi dengan semangat. Apakah semuanya semangat? Angkat tangannya, apakah semua semangat? Oke, silakan siapkan buku tulisnya, akan Bu Dharma tampilkan materinya. Silakan kalian catat yang perlunya dan yang pentingnya, dan jangan lupa kalau ada yang ditanyakan boleh sekali. Sebentar, Bu Dharma siapkan. Motivasi belajar langkah meraih mimpi. Baik, dan kasih. Apa itu motivasi belajar? Yang tahu? Oke. Jadi motivasi belajar merupakan keseluruhan dan penggerak dari siswa yang melakukan kegiatan belajar, yang menjamin fungsinya dari kegiatan belajar dan berarah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dicapai belajar itu dapat tercapai. Dan adapun faktor yang mempengaruhi dari yang pertama itu ada faktor eksternal, dan salah satu penyebab dari faktor eksternal bisa dipengaruhi oleh orang tua dan guru. Yang kedua adalah lingkungan, dan faktor
faktor permainan dalam internal. Di mana dalam faktor internal yang mempengaruhinya adalah minat dari siswa itu sendiri. Dan motivasi diri dalam meraih mimpi ada beberapa tips untuk kita dapat meraih mimpi kita. Yang pertama, menentukan langkah-langkah kecil. Artinya kita harus memulai prosesnya dari hal yang terkecil yang kita tahu dan yang kita bisa. Yang kedua, memasang quotes atau motivasi diri, boleh di dalam rumah, boleh dalam buku, boleh dimanapun tempat-tempat strategis yang memungkinkan kita untuk tetap semangat. Seperti itu ya. Yang ketiga, selalu yakin akan proses. Artinya setiap proses pasti membuahkan hasil yang memuaskan. Yang keempat, jauhkan diri dari kemalasan. Nah, ini poin pentingnya. Kalau kita malas, semua sebagus atau sebijak apapun kalau kita pasti akan berpengaruh. Jadi hindari malas. Yang kelima, membaca biografi orang sukses. Artinya kita harus sering-sering membaca kiat-kiat sukses dari orang yang telah berhasil dan mampu untuk mencapai ataupun meraih mimpinya. Nah, sekarang apa motivasi untuk meraih mimpi? Boleh tulis di bawah ya. Oke, materi yang sudah menyampaikan. Dari sini, dari materi yang sudah menyampaikan tadi, kita membahas tentang apa? Motivasi langkah meraih. Tadi dalam materi itu ada beberapa hal yang telah Bunda sampaikan. Salah satunya apa saja? Pengertian motivasi. Pengertian tentang motivasi belajar. Apa lagi? Mempengaruhi itu tadi siapa saja yang mempengaruhi? Eksternal. Eksternal. Kalau eksternal itu siapa saja? Orang tua dan Orang tua dan lingkungan dan guru. Terus yang keduanya? Minat siswa itu dari internal. Itu dalam diri siswa itu sendiri. Dan terus apa lagi? Motivasi untuk meraih mimpi. Ya, bersama kita lagi. Tadi ada beberapa hal di sini. Motivasi diri meraih mimpi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu menentukan langkah-langkah kecil. Itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Menentukan dari langkah Kecil. Contohnya seperti apa, Suci? seperti Belajar yang rajin. Tidak pernah bosan, bolos. Tidak pernah bolos. Terus datang tepat waktu. Baju selalu rapi. Terus apa lagi? Dan semangat dalam belajar. Yang kedua, masang quotes motivasi diri. Itu apa? menempel sebuah harapan di dinding. Menempel sebuah harapan di Menempel kata-kata motivasi di dinding atau di buku. atau di tempat yang strategis yang mudah kita lihat dan mudah kita isi atau ingat. Ada lagi yang menambahkan? Silakan Dara. Memasarkan motivasi dimanapun agar kita semangat untuk memperoleh. Agar kita semangat meraih mimpi. Tidak masalah. Artinya dimanapun kita masangnya, mau di rumah, mau di dinding kamar, mau di buku atau sebagainya, di atas terlalu tinggi. Yang penting kita harus bisa dengan melihat kata-kata tersebut jadi semangat dalam meraih mimpi, terutama dalam belajar. Lanjut, yang ketiga apa? Selalu yakin akan proses. Itu maksudnya gimana? Setiap proses menghasilkan keberhasilan dan tidak mengkhianati hasil. Oke, ada lagi yang menambahkan? Jadi, contohnya Pit? Contohnya seperti yang nomor 3, selalu yakin akan proses, bahwasanya bersungguh-sungguhlah nanti tidak menyerah akan berhasil karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Pasti kalau kita sudah bekerja keras akan ada hasil. Yang keempat apa? Jauhkan diri dari kemalasan. Apakah di sini mempunyai kemalasan? Punya. Dari Pit, coba kemalasannya seperti apa? Malas membaca. Kenapa Pit? Karena bosan. Bosannya kenapa Pit? Panjang dikit dari kawan.
Panjang IG cerita, terlalu panjang cerita. Itu panjang IG cerita itu bahasa apa? Bahasa daerah. Ada lagi kemalasan. Kalau misalkan Suci, kemalasannya seperti apa? Malas belajar. Belajarnya karena apa? Malas. Lesu. Apakah sakit pinggang? Tidak. Selain karena malas, apalagi yang membuat belajar tidak semangat? Bosan. Kenapa bosan, Gung? Kamu jangan ngikut jawaban penyakit, Gung. Tadi si Pit jawab bosan juga. Masa kamu ngikut, Gung? Kreatif dong. Deh. Tidak masalah. Terus, kalau Agung kan bosan. Kalau yang lain, ada lagi bentuk kemalasannya. Kalau misalkan dia kemalasan yang sering masih dilakukan secara berulang, saat ini apa? Dia main HP. Berapa jam sehari? 24 jam. Jangan-jangan. Nah, sudah dapat bukti. Katanya ibu dia langsung ngasih tahu ke Pit. Berarti Pit rombongan ibu-ibu ya. Rombongan gibahnya adalah grup ibu-ibu. Lanjut, ada lagi bentuk kemalasannya. Kalau kembali gimana bentuk kemalasannya? Malas mengerjakan PR. Malas mengerjakan PR. Apakah di sini tadi sebelum kegiatan kita ada yang tidak mengerjakan PR? Ada. Apakah semuanya tidak mengerjakan PR? Tidak. Siapa yang mengerjakan? Cuma 1, 2, Tapi 3, tidak ngumpul. 4 orang yang cuma mengerjakan. Yang lain tidak mengerjakan. Pelajaran siapa? Pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti akan Bulan sampaikan ke Bu Sukma. Kalau misalkan yang rombongan ini ada beberapa yang tidak buat tuh. Siap-siap dapat tadi? Ya. Oke, itu namanya bentuk kemalasan dari kalian secara berjamaah. Jamaah. Dan kita lanjut. Yang kelima, apakah itu? Membaca biografi orang sukses. Apakah kalian di sini pernah membaca biografi seorang yang sudah sukses meraih mimpinya? Tidak sama sekali. Membaca? Itu gimana maksudnya membaca karir orang tua? Sedangkan kamu lahirnya? Sedangkan yang lain dua adalah ibu bapakmu. Sedangkan kamu pengen membaca karir orang tua. Maksudnya gimana? Coba jelaskan. Bahasa Indonesia, Bet, biar teman-temannya paham, Bet. Berbicara dulu, Bet, baru berarti boleh ketawa. Ya, silakan. Kan saya. Nah, diajari sama Repa menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya Bahasa gini. Bahasa Indonesia, Bet. Ya, lanjut. Nanti akan diterjemahkan kepada teman-teman kalian. Dari hidup sederhana menjadi hidup yang lebih baik. Itu namanya membaca karir. Ya, perjalanan sukses. Coba kalau kembali menafsirkan dari kata si Pit tadi gimana? Membaca karir orang tua. Ya, Jadi seorang pengamat. Tiada perjuangan. Tidak perjuangan? Kok tidak perjuangan? Hubungannya apa, Dok? Intinya kalau kita ngomong membaca karir orang tua, maksudnya mungkin semangat belajar di sekolah itu untuk membahagiakan orang tua dan mengangkat derajat, maksudnya itu yang dimaksud dengan membaca karir. Mungkin bahasanya kurang tepat, tapi dia bukan membaca karir, tapi meningkatkan derajat orang tua. Kalau misalkan membaca karir berarti itu hampir sama dengan peramal. Orang tua saya nanti akan seperti ini. Bukan seperti itu ya. Yang dimaksud. Oke, lanjut. Yang membaca biografi tadi, mungkin di sini yang punya tokoh ataupun orang yang dikagumi sebagai motivatornya untuk meraih mimpi. Ada yang bisa menyampaikan? Silakan, Dara. Siapa motivator Soekarno? Insinyur Soekarno. Mengapa memilih Insinyur Soekarno? Karena berkat beliau Indonesia bisa merdeka dan beliau memiliki sifat yang pantang menyerah. Memiliki sifat yang pantang menyerah. Kembali apa yang dikatakan oleh Dara tadi bahwasanya Insinyur Soekarno adalah pejuang dari kemerdekaan Indonesia kita tanpa tanpa ada rasa lelah, nyawa pun dikorbankan, tenaga pun dikorbankan, harta benda dikorbankan, dan kalau dibandingkan dengan kita yang sekarang tidak ada seujung kuku. Penjajahan kita alhamdulillah sudah tidak ada lagi, cuma beda bentuknya. Kalau sekarang kita penjajahannya lebih ke
serangannya dalam bentuk teknologi. Contohnya seperti yang telah kita jelaskan, telah kita bahas tadi, bentuk-bentuk kemalasan. Apa tadi? Malas belajar. Karena kenapa? Lebih senang main HP, main game, main TikTok, main IG, nyari filter-filter yang membuat cantik. Pas dilihat aslinya, Tapi cantik. Man berdenta. pas dilihat aslinya, pas difoto mulus tanpa bakat. Pas dilihat aslinya penuh dengan kawah, maksudnya jerawat, bukan menyindir suci ya. Tidak suci. Tidak. Aku masih memilih darah, tenang saja. Nah, itu selingan. Nah, jadi kita kembali lagi. Kalau darah tadi ada Insinyur Soekarno, kalau yang lain ada lagi menyampaikan. Kalau kembali siapa? B.J. Habibie. B.J. Habibie. Mengapa? Karena beliau salah satunya menciptakan pesawat. Menciptakan pesawat. B.J. Habibie adalah seorang pertama yang mendesain pesawat dan beliau kalau nggak salah dulu di Jerman, kalau nggak salah ya, di Jerman dalam proses pembuatan pesawatnya dan dirakitnya di Indonesia pertama. Di mana B.J. Habibie merupakan orang yang sangat jenius, pintar dan Paling juga setia pada istrinya. Di mana meskipun istrinya sudah tiada, beliau seperti menganggap istrinya tetap ada dan tetap mendukungnya sampai mau memisahkan. Dan B.J. Habibie pun menyusul istrinya. Dan semoga di ruangan kita ini ada yang menjadi Ainun dan ada juga menjadi Habibie. Mau jadi siapa? Kalau mau jadi Ainun harus contoh sikap atau sifat Ainun. Tidak, kembalikan Habib. Dan kalau mau B.J. Habibie harus mempersiapkan ataupun belajar yang semangat dan dan satu hal, jangan pantang menyerah. Ada lagi yang kalian kagumi sosoknya? Ibu Kartini. Kenapa mengagumi Ibu Kartini? Rizka? Karena berkat beliau kita terangkat. Ya, Ibu Kartini merupakan pelopor wanita di mana beliau adalah orang yang memang mempelopori wanita itu harus berpendidikan, bukan cuma di dapur, di kasur dan sumur. Itu perumpamaannya, bukan kalian mikirnya wanita itu terus di dapur, bukan. Jadi itu perumpamaannya. Tapi orang ngomong malah kerajaan main di ujung di dapur. Itu kalau misalkan orang tuanya yang belum paham, mulut tetangganya belum diberi pelajaran ataupun ilmu dari ilmu pengetahuan tentang bahwasanya penyetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan itu sama. Jangan sampai karena beda genre cuma yang laki-laki yang boleh sekolah, yang perempuan tidak boleh. Itu menindas kaum perempuan. Itulah di mana B.J. Habibie. Itulah ini tadi sebagai pelopor di Indonesia. Dan kalau misalkan pelopor yang paling utama kita adalah Nabi Muhammad SAW. Itu sebenarnya memang mempelopori seluruh jagat raya ini, bahwasanya yang mengangkat derajat wanita adalah Nabi Muhammad. Nah, demikian karena mungkin akan kita lebih lanjut bahas di kegiatan yang berikutnya. Dan hari ini kita cukupkan sampai sini untuk membahas tentang pelopor dari seorang wanita. Nah, dari ke-5 poin tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baiklah, jadi di sini nantinya setelah materi ini, Bu Dharma menampilkan sebuah video seperti yang telah Bu Dharma sampaikan di awal tadi. Video tersebut akan menampilkan sebuah kisah atau perjuangan seorang anak yang sekolah. Mungkin kita adalah orang yang termasuk beruntung tinggal di daerah seperti kita, tidak ada harus melewati sungai, terus melewati seutas tali, jembatan dan sebagainya. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Siap untuk melihat videonya? Silakan diamati dan diresapi videonya, dan semoga dengan video ini bisa memotivasi kalian untuk belajar lebih semangat lagi. Siap untuk melihat? Siap. Kita mempersiapkan. Mungkin teman-teman pernah merasa jenuh, malas untuk pergi ke sekolah.
menempuhnya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sesuatu yang menurut teman-teman itu kurang keren, atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam menimba ilmu. Ketika kamu menganggap karena jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak bahkan hancur, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan seutas kawat dan harus menaiki rakit untuk menyeberangi sungai yang begitu deras. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan menimba ilmu. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Sedangkan kita akan menuju sekolah sangatlah mudah dan bahkan bisa dibilang nyaman. Kadang sebagian dari kita juga diantar cepat oleh orang tua kita. Namun kenapa kita masih enggan dan malas-malasan pergi ke sekolah? Saat engkau malas karena tidak ada kendaraan, lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok. Para murid harus melalui jalan yang begitu berbahaya untuk bisa sampai di sekolah. Jalan tersebut berupa sebuah tangga terenggali besi yang panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dengan dunia di bawah mereka, termasuk sekolah mereka. Saat engkau masyarakat karena alam saku yang sedikit, lihatlah adik-adik kita yang ada di Kepulauan. Dia harus berhenti sekolah saat kelas 4 SD karena ayahnya lumpuh dan tidak mampu berjalan lagi. Di usia di mana dia seharusnya hidup di dunia sekolah, dia harus berjuang untuk menyambung hidupnya. Dia harus merasakan kerasnya hidup. Terkadang jari-jari besinya terkena batu bahkan berdarah. Jika nantinya dia masih memiliki keinginan untuk bisa kembali ke meja sekolah. Saat malas karena sepatunya kurang keren atau sepatu rusak, lihatlah video ini. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang serba kekurangan. Untuk bisa tetap bersekolah, mereka harus bergantian menggunakan sepatu. Sahabat pun berbahagia. Mulai sekarang, jangan sampai rasa malas, minder, dan lain sebagainya menjadi penghalang bagi kita untuk menimba ilmu. Sejauh apapun jarak yang harus kita tempuh, jangan pernah menyerah karenanya. Teruslah berusaha dan teruslah berupaya. Stop malas, stop mengeluh. Engkaulah generasi terbaik bangsa ini. Baiklah sahabatku, jika video ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe. Klik juga lonceng untuk berlangganan video kami. Oke, baiklah, kita sudah melihat video tadi. Nah, dari video tersebut menampakkan atau menjelaskan tentang sebuah perjuangan seorang anak yang sekolah harus bersusah payah, bekerja keras, berjuang, dan mungkin harus bertarung dengan perjalanan kehidupan dan jalan, dan mungkin juga nyawanya dipertaruhkan. Beda dengan kita di sini, kita berjuangnya bukan lagi karena pengen sekolahnya cepat, tapi malah berjuangnya pengen bergaya ataupun minta kepada orang tua motor bagus, baju bagus, sepatu bagus atau baru. Dan kalau di jalan tuh suka kebut-kebutan. Jadi bukan pengen cepat sampai di sekolah, tapi pengen kebut-kebutan melihat orang. Apakah itu tindakan yang benar? Contohnya seperti teman kita kemarin tuh ada yang jatuh dari motor. Siapakah itu? Reva. Karena mengapa? Karena kalau misalkan cinta itu kalau sudah jatuh baru terasa. Benar dah Reva? Setelah jatuh baru terasa? Benar. Masih mau mengulangi Reva? Tidak lagi. Apa yang didapat Reva? Sakit. Sakitnya apa, Pin? Yakin. Jadi nadanya bersama ya penyakit. Sakitnya pertama mukanya yang ganteng jadi burik. Bukan burik, tapi punya bekas. Kaki yang dulu mulus punya korek. Bahasa kitanya apa? Kalau bahasa Indonesia gatal itu artinya petakilan ataupun Itu air. bukan kutu air, kita tidak bahas kutu air. Nah, jadi kita kembali lagi ke video. Mana videonya? Oh ya, maaf. Nah, dari video tadi menampilkan kisah seorang anak yang harus melewati sungai. Apakah kalian membayangkan bagaimana kalau kalian yang berada di posisi anak tersebut? Sedih. Terus kira-kira kuat tidak? Tidak. Karena mengapa?
Itu Nomor sangat B ya. apanya? Kenapa ya, Pak? Belum ada mencoba. Karena belum ada mencoba. Apakah kalian perlu mencoba dulu? Tidak. Jadi mumpung kalian cukup dirasakan saja, tidak usah dialami. Kalau kalian mengalami, mungkin kalian tidak akan sekuat yang ada di video ataupun yang langsung. Kalau Fit mungkin tidak akan sekolah lah lagi. Karena mengapa harus melewati sungai, melewati seutas tali, memanjat tebing dan lain sebagainya. Mungkin Fit akan memilih di rumah saja. Main itu kalau ada HP-nya. Itu kalau ada HP-nya. Jadi dari video tadi kita dapat mendapat motivasi bahwasanya belajar itu juga perlu berjuang. Apakah kalian sudah berjuang saat ini? Apakah perjuangan kalian sebanding dengan dari video? Mengapa Fit tidak sebanding? Lebih parah Fit atau lebih yang video? Parah yang video. Parahnya bukan berarti parah atau penyakit ya, tapi lebih ke perjuangannya, maksudnya ke keras. Apakah di sini ada yang memiliki mungkin kesamaan dengan video tadi, mengalami kerasnya perjuangan? Silakan kembali. Jalan berpuluh-puluh kilo. Jalan berpuluh-puluh kilo. Waktu kelas 1 Kelas 1? di SD 25 Maraini Palembang. Oh, di SD dulu. Artinya kalau mau sekolah jam berapa berangkatnya? Jam 6 Jam 6. Itu menggunakan apa? jalan bersama teman-teman. Jalan kaki, lewati hutan atau Hutan. hutan. Tapi selama proses sekolah 6 tahun dulu, apakah mengalami misalkan kecelakaan atau lain sebagainya? Pernah? Tidak. Perasaannya gimana ketika sekolah seperti itu? Gembira kalau sama teman-teman. Kalau sama teman-teman gembira. Tapi kalau misalkan pernah tidak merasa, ya Allah kok gini banget sekolah kami, harus jalan kaki, harus bangun pagi, menyesal tidak pernah mengalami hal tersebut? Pernah. Pernah? Ya, hampir malas. Hampir malas sekolah karena perjalanannya Yang saya jauh. yang jauh. Tapi pada akhirnya menyelesaikan sekolah selama 6 tahun di SD-nya. Tapi tetap semangat kan? Tahu. Tetap. Ada lagi yang merasakan mungkin dulunya pernah sekolah dengan, apalagi kalau di SD-nya mungkin jauh sekolah, entah mungkin dari kebun ataupun dari mana harus menuju sekolahnya jauh. Ada lagi? Tidak. Jadi dari video tadi ternyata ada satu teman kita yang pernah mengalami hal yang sama, artinya sudah pernah mengalami yang namanya perjuangan sekolah, harus jalan kaki berpuluh-puluh kilometer dan tidak menutup kemungkinan kembali juga pernah merasa yang namanya kemalasannya karena memang itu tidak menempuh air kan? Tidak. Berarti lebih mendingan sedikit. Cuma ada asap. haji ya. Dogi. Ya mungkin perjuangannya lebih ke alam halilintar ya. Alam melintang itu diganggu oleh dogi atau hewan ya, tapi bisa melewati kan? Bisa. Paling kalau misalnya ada dogi naik pohon, tidak masalah? Tidak masalah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kembali. Semoga dari kisah yang video yang udah kita tadi dan teman kita satu kembali mewakili kalian untuk semangat belajar. Dharma tidak pengen dengar kalian malas-malasan lagi, tidak membuat tugas lagi, dan tidak mau mendengar alasannya tidak membuat tugas karena main game atau main HP ataupun lupa waktu. Rizka ya, harus semangat, harus semangat soleha. Tepuk semangat. Sekali lagi, 3, 2, 1. Silahkan diputar badannya ke kanan dan ke kiri. Mungkin sudah terasa betul. Silakan diputar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan mungkin tangannya kalau mau ke depan boleh 1, 2, 3. Kembali bukan seperti itu ya. Sudah relax? Sudah relax? Jangan sampai kena muka orang, itu berbahaya, sakit. Oke, kita akan lanjut. Di sini Bu Dharma akan punya lembar kerja untuk kalian yang harus kalian isi dan kalian isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan dari materi dan video yang telah Bu Dharma sampaikan. Tapi sebelum itu Bu Dharma akan menjelaskan apa yang harus kalian lakukan. Sebentar. Oke, di sini Bu Dharma perhatikan
tugasnya. Di sini kalian harus membuat nama dan kelas kalian. Meskipun Brahma tahu kalian satu kelas, yaitu kelas 8A. Nah, di sini tetap kalian tulis nama dan kelas kalian, dan di bawahnya ada pertanyaan. Silakan kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan dan kalian alami. Dan di belakang masih ada juga. Dan kalaupun misalkan di kotak ini tidak muat, boleh kalian tulis ke bawah. Apakah semuanya siap? Siap. Untuk itu sebelum kita memulai, silakan mejanya digeser ke sebelah kursi. Salah, mama. Itu namanya tes konsentrasi. Berarti masih konsentrasi. Yang dipindahkan apa? Kursi. Silakan kursinya dipindah ke belakang. Rasanya aku sudah menghirupkan. Rasanya Oke. kita. Nah, ini Bu Dharma akan bagikan kalian satu persatu. Silakan duduk seperti posisi yang kalian merasa nyaman. Kita akan membuat tugasnya dan kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Oke. Bu Dharma, tolong kalian estafet ya. Oke. Silakan estafet. Oke, silakan. Silakan. Oke, silakan punya. Oh ya. Suci silakan. Oke, silakan mengerjakan. Kalaupun ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan kembali. Boleh kalian tulis di sebelahnya, tambahan di sebelahnya, ya boleh dibuat. Kalau misalkan kalimatnya boleh ditambahkan sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Digeser sayang. Masya Allah, tugasnya luar biasa sekali. Oke, mantap. Reva sudah? Sepertinya Reva sangat nggak boleh mengambil punya orang, Pir. Dosa Pir. Coba, mari. Wow, luar biasa. Very amazing. Apa ini? Kuda. Kuda.
Oke, baiklah. Jadi tadi kita sudah selesai membuat lembar kerjanya dan Bu Dharma lihat ketika kalian mengerjakan ada beberapa yang mungkin ketika menuliskan terharu dan mungkin hatinya tersentuh dan menjadi sedikit menurunkan hujan di tengah panas terik ya. Itu perumpamaannya. Bukan panas ya bilang ya, tapi lebih ke hujan di terik matahari yang cerah. Mungkin tidak usah berwaspada, kita sama-sama tahu mungkin terharu ataupun merasa termotivasi ataupun lain sebagainya. Jadi untuk kegiatan kita yang lembar kerja sudah selesai dan sekarang kita akan lanjut ke kegiatan yang berikutnya yaitu membuat proyek pohon harapan. Di sini sebelum kita mulai kami sudah menjelaskan kalian akan mengerjakan ataupun membuat 3 kalimat ataupun kata motivasi untuk kalian untuk meraih mimpi. Nah, dari 3 kata-kata itu kalian buat bukan sekreatif, seinspiratif kalian dan sesuai dengan apa yang kalian rasakan untuk kedepannya nanti apapun yang menjadi mimpi kalian akan tercapai dan akan kita memberikan 1 orang 3 dan kalian kerjakan buat masing-masing dan nantinya akan kita buat ataupun kita gantungkan pada pohon harapan dan nantinya kita akan sama-sama menggantungkan kalian meskipun kita hanya menggantungkan untuk hari ini di pohon tapi dalam doa kita selalu menggantungkan ke atas langit ataupun kepada yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang kita usahakan kalau Allah sudah mengizinkan pasti diijabah. Amin Allahumma amin. Semuanya sudah siap untuk belajar? Silakan buku tulisnya disimpan. Kita akan bagikan 1 orang 3 dan kalian buat sesuai dengan apa yang kalian ingin curahkan dalam kalimat tersebut. Siap? Siap. Sudah mempersiapkan? Oke, Ibu Dharma sudah punya tugasnya. Silakan dibagikan namanya, tolong di estafet saja. Silakan. Oke, silakan digeser. Silakan digeser. Silakan digeser. Silakan digeser. Dan ini yang terakhir ini siapa? Oke, silakan. Silakan dibuat kata-katanya. Ditukar apa? Oh, tertukar. Pit ini sedang mengambil punya orang, tidak boleh Pit. Silakan. Yuk, kita membuatnya. Harapan kalian, mungkin harapan untuk orang tua kalian, untuk keluarga kalian, dan untuk kalian sendiri.
di tengah? Pohon jagung. Bukan pohon jagung sayang, itu namanya pohon harapan. Bersama harapan ini kita berdoa, semoga orang tua kita disehatkan selalu. Dan kalian dimudahkan dalam proses belajarnya. Dan ketika kita sukses nanti orang tua masih ada datang. Amin, Allahumma. Siap untuk memasang orang kita? Dimulai dari satu-satu karena kita ini banyak perempuan. Jadi yang memasang pertama adalah Budama Hamida. Di sini Budama memasangkan 3 pohon harapan bersama kalian, dan harapan utama juga yang paling utama adalah kalian sukses selalu. Dilanjutkan, Zara. Nanti boleh digeser ya pohon harapannya ke temannya yang lain. Ya, bentar. Ya, nanti bintang teman geser. Mata pen. Sama. Mata pen. Cari lahan yang kosong. Berhenti itu kurang panjang. Kita mendukung ya pembinaan terus ya. Sambil kalian berdoa semoga harapan kalian itu tercapai. Oke. Rantingnya kurang panjang, tidak masalah. Kenapa, Pir? Oh, kakinya kram ya? Yang kakinya kram boleh diluruskan. Yang sudah selesai boleh kakinya diluruskan. Kita menunggu teman. Boleh kakinya diluruskan ataupun dirilekskan. Kita menunggu teman yang lainnya selesai menggantungkan harapan-harapannya di pohon kita. Apa?
Amin, Allahumma Amin. Nah, di sini ada beberapa hal sebelum kita menutup kegiatan. Bu Dara pengen tanya kepada kalian. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian? Apakah mengalami kesulitan dalam membuat kalimat ataupun dalam kalian menuliskan kalimat atau kata-kata yang telah kita buat pada pohon harapan tadi? Ada yang bisa menyampaikan perasaannya atau kesulitannya? Silakan Fit, bagaimana? Sedikit ragu. Sedikit ragu. Terus selain ragu, apalagi yang dirasakan ketika menulisnya? Terharu. Ada lagi? Tidak. Terharu. Apakah sulit dalam menulisnya? Tidak. Kalau perasaan kalian gimana ketika menuliskannya? Apakah marah, senang? Senang. Senang. Terus selain senang apa lagi? Iya. Gembira. Kok gembira? Gembira dan senang kan salah? Sama. Ada lagi perasaan yang kita menuliskan? Gimana? Sedih. Pastinya sedih karena ada beberapa yang mudah melihat ketika menuliskan mungkin entah kita tidak tahu perasaan setiap orang itu berbeda. Jadi kita Reva tidak boleh menjudge orang yang menangis itu adalah orang yang lemah. Kadang orang yang menangis itu adalah orang yang mempunyai mental yang kuat. Malahan yang tidak bisa menangis itulah adalah mentalnya lemah karena lebih memendam sendiri tanpa harus mengeluarkan. Karena ada beberapa tipe orang mungkin dengan menangis akan menyelesaikan atau melegakan hatinya. Ya, Komaria, semangat Komaria. Tos dulu. Semangat ya. Soleha, semangat. Dan yang lainnya silakan tos masing-masing ke sebelah karena kita terlalu jauh. Oke? Nah, baiklah, selanjutnya Bu Dara pengen tanya, apakah dari pohon harapan yang telah kalian buat ini kedepannya akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah. Insya Allah. Caranya bagaimana? Dengan belajar bersungguh-sungguh. Terus apa lagi? Tidak bermalas-malasan. Kalau dari Komaria gimana cara menerapkan kehidupan sehari-harinya? Oh, mungkin masih terbawa perasaan. Ada hujan di atas teriknya matahari. Itu namanya hujan panas. Hujan panas. Jadi terus setelah bagaimana Komaria cara penerapannya dalam kehidupan sehari-harinya nanti setelah dari kalimat yang dibuatkan tadi? Berdoa dan selalu berusaha. Seperti yang telah Bu Dharma sampaikan tadi, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Oke, terima kasih. Jadi untuk kegiatan kita hari ini, kita sudah berada di penghujung kegiatan. Terima kasih atas refleksi perasaan kalian. Terus kegiatan kita sudah berlangsung 2 kali 40 menit dan kita sudah berada di penghujung kegiatan. Dan di sini Bu Dharma menyimpulkan bahwasanya kegiatan kita hari ini yaitu tentang apa tadi? Pada masih ingat? Motivasi belajar Jadi di sini mungkin Bu Dharma akan menyimpulkan bahwasanya jangan takut bermimpi dan selingi mimpi-mimpi kalian dengan proses dan perjuangan. Di balik air mata pasti akan ada kebahagiaan dan senyuman. Dan di balik itu semua kalian juga harus semangat belajar. Minta restu orang tua kalian dalam belajar dan guru juga jangan kalian lawan ataupun kalian langgar peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Lakukan dari hal yang paling terkecil. Tidak bolos. Kalau misalkan malas itu wajar lah. Kadang manusia itu ada timbul kemalasan pada waktu tertentu. Tapi jangan keterusan. Artinya kemalasan itu jangan jadi budak hawa nafsu. Karena kalau tak turuti dia akan menjadi jadi. Kurangnya main HP-nya. Kalau misalkan memang waktu kita lebih banyak untuk HP dikurangi, ya, bukan berarti tidak boleh main HP, tapi dikurangi dan dibedakan mana kemanfaatan untuk kita dan mana tidak. Karena itu akan berpengaruh kepada kita. Kalau sudah kecanduan itu susah untuk menghilangkannya, benar? Kalau misalkan sudah kecanduan main game, kalau udah main sehari rasanya tangan tuh gatel. Jadi jangan sampai tangannya gatel gara-gara tidak main game. Benar ya Pak? Benar. Dan kurangi juga kebut-kebutan di jalan. Motor yang orang tua kalian titipkan itu bukan untuk kebut-kebutan, tapi untuk transportasi kalian, untuk mempermudah kalian untuk pergi ke sekolah. Patutnya kita bersyukur. Sampai sini paham? Oke. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan melaksanakan kegiatan yang lebih seru lagi, insya Allah. Dan kalaupun kegiatannya akan berlangsung, apakah kalian masih mengikutinya? Masih. Apakah membosankan? Tidak. Apakah kalian senang? Dan sebelum kita menutup, kalau misalkan ada yang curhat ataupun ada yang ingin bercerita ataupun yang lain sebagainya, silakan boleh datang ke
ke Bu Dharma, ataupun kita kalau tidak bisa secara langsung boleh via WA dan lain sebagainya. Boleh kita kalau misalkan mau diskusi atau mau sharing-sharing, boleh ke Bu Dharma. Nomor WA-nya dengan Ada. kalaupun tidak ada, tidak masalah. Nanti ambil saja di grup, karena kita punya grup kelas. Dan di sini Bu Dharma punya permintaan sebelum kita menutup kegiatan, kita akan mengisi 2 lembar evaluasi. Yang pertama itu jurnal refleksi, dan yang kedua itu lembar evaluasi hasil. Kalian harus mengisi melalui Google Form, ya. Melalui Google Form akan Bu Dharma kirimkan lewat link. Tapi sebelum itu silahkan kalian ambil HP kalian masing-masing di meja dan akan Bu Dharma kirimkan linknya melalui WA grup kelas kita. Oke? Silahkan. Dimulai. Silakan HP-nya dipegang. Dia pegang HP-nya masing-masing. Bu Dharma akan mengirimkan ke link grup kelas kita. Jadi silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian rasakan dan sesuai dengan apa yang kalian alami selama proses kegiatan kita hari ini. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Silakan, sudah Bu Dharma kirimkan di grup dan mulai mengisi. Yuk, dua-duanya diisi ya. Yang pertama itu refleksi, yang bawah itu evaluasi hasil. Silakan Reva, Hambali. Ya, atas bawah diisi semuanya. Atas lu. Memang nggak di atas. Oke, silakan diisi ya. Masih banyak? Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Agung nomor berapa, Gung? Masih banyak, Gung? Sudah ada nama. Oke, Agung. Dek Dara, Abang Agung belum selesai. Oke, Abang Agung sudah selesai, Dek Dara. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan kegiatan kita hari ini, yaitu mengisi Google Form dan mengisi 2 jurnal refleksi, dan yang satunya evaluasi evaluasi hasil. Dan diharapkan kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan satu lagi, jangan takut untuk bermimpi. Sebentar, Mama. Sebelum kita tutup, kita formasi terlebih dahulu. Yang 3, 2, 1, semangat bermimpi. Oke, mantap. Nah, baiklah, tadi kegiatan kita ya ada dari istirahat, menandakan waktu kita sudah selesai. Dan untuk itu sebelum kita tutup, tadi kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Kita kembali Bu Dharma mohon untuk memimpin doa kita hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri Kegiatan kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita untuk berdoa. Doa mulai. Bismillah.